Halo, saya ini lagi habis baca bukunya Breaking the Habit, Being Yourself karangan Dr. Joe Dispenza. Jadi Dr. Joe Dispenza itu uh, punya banyak buku ya, salah satunya itu, dan saya coba ingin ringkas jadi 5 hal ya untuk memahami sebenarnya bagaimana kebiasaan itu bisa diubah melalui neuroplastisitas dan prinsip neuroscience yang intinya juga bisa membantu dalam pengembangan pribadi dan produktivitas gitu. Nah, neuroplastisitas itu sebagai kunci perubahan, di mana otak itu memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk dan mengubah jalur sarafnya sepanjang hidup. Itulah pengertian dari neuroplastisitas. Jadi dengan niat sadar dan latihan berulang, kita dapat tanda petik ya, menulis ulang pola pikir dan kebiasaan lama yang tidak diinginkan menjadi baru. Kemudian melepaskan diri dari kebiasaan lama, di mana proses perubahan itu dimulai dengan mengenali dan mengamati kebiasaan lama yang ingin diubah. Jadi ini melibatkan kesadaran metakognitif, yaitu kemampuan untuk mengamati pikiran dan perilaku kita sendiri secara objektif, sehingga kita bisa melepaskan pola lama yang membatasi. Nah, menyatukan pikiran dan tubuh untuk benar-benar mengubah kebiasaan, di mana niat sadar atau pikiran itu selaras dengan respon tubuh. Ini berarti kita harus menciptakan cara berpikir dan bertindak yang baru, sehingga tubuh dan pikiran itu bisa bekerja sama, bukan bertentangan. Ya. Nah, pengulangan dan latihan itu akan membentuk namanya jalur neural baru, di mana perubahan permanen itu terjadi melalui pengulangan yang konsisten. Latihan mental dan fisik yang berulang itu akan memperkuat jalur saraf baru, membuat kebiasaan baru menjadi otomatis dan alami, dan menggantikan kebiasaan lama. Hanya kalau kita bisa berpindah dari mode bertahan hidup ke mode penciptaan, yaitu banyak orang yang hidup masih dalam mode bertahan hidup yang penuh stres dan reaktif. Dengan mengubah pola pikir dan kebiasaan, kita bisa masuk ke mode penciptaan, creation gitu ya, yang lebih kreatif dan produktif, di mana kita mengendalikan hidup dan takdir kita sendiri. Nah, konsep-konsep ini menegaskan bahwa ketergantungan pada validasi eksternal dan menunda tindakan karena menunggu orang lain itu bisa menghambat proses neuroplastisitas dan pembentukan kebiasaan baru yang positif. Ini sejalan dengan tema-tema yang saya bahas kemarin. Jadi dengan mengambil kendali sadar atas pikiran dan tindakan kita, serta berlatih secara konsisten, kita dapat membangun kebiasaan yang memberdayakan dan meningkatkan produktivitas. Oke, jadi yang suka baca tentang karangan Dr. Joe Dispenza, silakan scroll di showcase saya, itu banyak buku-buku yang bagus. Kalau misalkan ini muncul, kalau ini muncul di keranjang kuning, boleh diklik ya. Mudah-mudahan ada. Kalau enggak, silahkan cari di showcase saya. Banyak buku-buku menarik. Oke?